Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan kepada saya, karena pada hari ini saya bisa akhirnya mempresentasikan dari hasil kerja saya, yaitu presentasi ujian akhir semester Kode Etik Pengembangan Pribadi Konselor pada tahun 2021-2022. Sebelumnya izinkan saya untuk mengucapkan rasa syukur saya kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya pada hari ini saya bisa menyelesaikan dari tugas presentasi. Sebelum saya memulai presentasi, izinkan saya untuk mengucapkan rasa hormat saya kepada dosen pengempu mata kuliah hari ini, yaitu Profesor Dr. Ketut Darsana MPD Kons dan Wayan Eka Paramarta SPD MPD, serta teman-teman dari Prodi Bimbingan dan Konseling yang saya hormati. Baik, sebelum saya memulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lufwa Hiningsih. Saya adalah mahasiswa dari Prodi Bimbingan dan Konseling dengan NIM 201101101127, kelas B dengan nomor absen 5. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan dan membahas mengenai pengembangan berpikir positif pada konselor. Nah, pada materi yang akan saya jelaskan ini, saya akan menjelaskan 4 hal yang sudah saya rangkum, yaitu yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai konsep berpikir positif. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai pilar-pilar dari konsep berpikir positif. Yang ketiga, ada kiat mengembangkan sikap positif. Dan yang terakhir adalah langkah-langkah praktis dan strategis dalam berpikir positif. Karena kita akan membahas berpikir positif, nah, pertama akan saya jelaskan yaitu konsep berpikir positif. Sebenarnya, apakah itu berpikir positif? Nah, berpikir positif itu adalah cara untuk menghadapi suatu masalah dengan mengambil hikmah di balik masalah yang dihadapi sehingga tidak menimbulkan konflik atau pertentangan. Dari konsep itu terdapat pilar konsep berpikir positif. Nah, ada 4 pilar. Yang pertama itu ada harapan. Harapan itu bisa saya kaitkan sebagai motivasi, karena harapan itu menjadi sebuah dorongan bagi seseorang untuk bisa berpikir positif. Kemudian yang kedua ada kepercayaan. Kepercayaan ini berhubungan terhadap harapan. Karena dengan adanya harapan, maka seseorang percaya. Nah, percaya akan menghadapi suatu hal yang mungkin tidak bisa ia laksanakan. Kemudian yang ketiga ada penerimaan. Nah, penerimaan ini bisa saya katakan bahwa ada hubungan timbal balik antara penerimaan dengan diterima. Ketika seseorang bisa menerima seseorang, bahwa maka hal itu akan membuat orang akan merasa diterima. Sehingga artinya itu ia bisa merasa dihargai. Sehingga ketika orang sudah mau menerima dia, maka ia akan balik menerima kita. Dan hal itu akan terus terjadi. Dan tentu ini akan sangat membantu kita dalam halnya berinteraksi terhadap sama yang lain. Dan tentu ini akan menimbulkan sikap dan berpikir positif. Karena tidak ada hal yang membuat kita memandang buruk seseorang karena kita sudah diterima, sedangkan kita bisa menerima seseorang, begitupun juga orang yang kita terima itu akan berpikir sama seperti kita, seperti itu. Dia akan menerima juga dan dia akan merasa diterima, dan tentu ini akan, seperti saya katakan, akan menimbulkan pikiran yang positif. Tidak ada yang namanya perselisihan antara kedua belah pihak. Dan yang terakhir ada kesabaran, dan ini tentu sangatlah penting, yaitu kesabaran. Kenapa? Karena seperti kita tahu bahwa seseorang ketika menerima suatu tantangan tentu akan cepat menyerah, sangat mudah menyerah. Dengan adanya kesabaran, tentu ini akan membuat seseorang percaya. Ini ada halnya berhubungan dengan ketiga yang sudah saya sebutkan. Nah, kesabaran ini tentu akan membuat seseorang bisa merasa bahwa setiap hal yang mungkin ia rasa itu tidak bisa dilakukan akan mempunyai suatu proses yang di mana proses itu bisa diselesaikan secara bertahap, tidak bisa secara langsung. Maka dengan secara bertahap itu tentu kita harus mempunyai kesabaran yang cukup besar. Dan dengan hal itu tentu akan membantu kita selalu bisa belajar dari tahapan-tahapan yang mungkin memang awalnya kita lihat tidak bisa ataupun tidak mungkin kita selesaikan. Seperti itu.
Selanjutnya ada kiat mengembangkan sikap positif. Itu ada 8. Yang pertama ada memiliki pikiran positif, kemudian yang kedua ada buka selalu pikiran Anda, kemudian yang ketiga ada memiliki kebiasaan bertindak, lalu yang keempat adalah kita bisa cari tahu informasi apapun yang bisa didapatkan, kemudian yang kelima adalah berdiskusilah dengan sikap positif, kemudian yang keenam adalah lihatlah kemungkinan-kemungkinannya yang bisa terjadi dari segala waktu. Hal ini bisa baik itu positif dan juga negatif. Namun dengan jika hal itu berbeda, tentu kita harus tetap bisa bersikap positif walaupun akan ada kemungkinan yang terburuk. Kemudian yang keenam, itu ada lihatlah kemungkinan yang ketujuh ada jaga kesehatan fisik, dan yang terakhir adalah perbanyak tersenyum, dan memang perbanyak tersenyum itu memang membawa dampak yang sangat baik untuk kita. Karena ketika kita tersenyum walaupun ada hal yang mungkin memang sangat sulit untuk kita selesaikan ataupun memang kita tidak bisa lakukan itu, walaupun hal itu memang sangat mustahil, tapi jika kita tetap tersenyum, maka tentu hal-hal negatif yang mungkin bisa mempengaruhi kita akan sulit itu. Karena kita tersenyum dan secara tidak langsung ada hal-hal yang membuat kita berpikir bahwa kita bisa lakukan hal-hal yang memang sangat sulit kita bisa lakukan, seperti itu. Kemudian ada langkah-langkah praktis dan strategis berpikir positif. Yang pertama ada jadilah optimis dan mengharapkan hasil yang baik dalam segala situasi. Kemudian yang kedua ada cari alasan untuk tersenyum lebih sering. Yang ketiga ada memvisualisasikan hanya apa yang diinginkan terwujud. Kemudian yang keempat ada libatkanlah diri dalam kegiatan rekreasi menyenangkan. Kemudian yang kelima, baca dan kutipan yang inspirasional. Kemudian yang keenam ada ikuti gaya hidup yang sehat. Dan yang ketujuh adalah bergaulah dengan orang-orang yang selalu berpikir positif. Baik, sekian dari presentasi yang saya bawakan. Sebelumnya dari presentasi yang saya bawakan ini, saya menggunakan satu referensi buku, yaitu saya menggunakan buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Ketut Dasana MPD Cons. Dan memang dalam kode etik ini, kita harus bisa lebih kepada bagaimana perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ketika kita ketemu, misalkan, andai saya memberikan contoh, misalkan kita bertemu seseorang, ada baiknya kita menyapa dia dan memberikan senyuman. Seperti seseorang yang pernah menjelaskan ini bahwa senyuman itu memang mempunyai dampak yang sangat baik. Oleh karena itu, seburuk apapun situasi, ketika kita memberikan sebuah senyuman terhadap orang lain ataupun untuk diri kita sendiri, maka hal itu akan memunculkan suatu hal yang positif, baik itu bagi diri kita, baik itu juga bagi orang lain. Baik, demikian dari presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun presentasi yang saya bawakan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan saya tutup presentasi pada hari ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya dan salam sejahtera untuk kita semua.